silakan duduk nak. Maaf ya, ibu minta waktu istirahatnya untuk ngobrol. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Bu. Ibu perhatikan dari tugas matematika yang masuk, ada beberapa tugas yang dia belum kumpulkan. Apa benar begitu? Atau ibu yang salah memperhatikan? Betul, Bu. Maaf, memang ada beberapa tugas matematika yang belum saya kumpulkan. Dan ini menjadi pemahaman saya tidak mengerti cara mengerjakan tugas yang diberikan. Kalau boleh ibu tahu, apa tujuan yang ingin kamu capai dari obrolan kita ini? Terus terang, saya ingin mendapatkan penyelesaian dari permasalahan saya ini, Bu. Saya ingin lebih tahu tentang matematika dan mengerti ketika mengerjakan tugas. Selama BDR ini, saya kurang memahami materinya, Bu. Berarti sebelum BDR, kamu menyukai matematika ya? Ya Ibu, dari SD saya menyukai matematika. Waktu itu kan belum belajar daring, jadi ketika kami tidak paham materinya langsung dijelaskan sama ibu guru. Sampai BDR ini saya jadi kurang tertarik dengan matematika. Dapat ibu simpulkan, dia tidak tertarik mata pelajaran matematika ketika belajar daring. Menurut dia, hal apa yang membuat kamu tertarik belajar matematika secara tatap muka dibandingkan dengan belajar secara daring? Belajar matematika secara tatap muka, jika kami tidak paham materinya, guru langsung menjelaskan sehingga saat itu juga kami langsung mengerti. Terus, kalau daring bagaimana? Jika belajar matematika secara daring, saya terkadang bingung, Bu. Kalau saya sudah bingung, saya berhenti belajar. Bingung? Maksudnya, bisa dia ceritakan secara detail? Jadi begini, Bu. Ketika saya mengerjakan tugas-tugas matematika yang masih sebatas menyebutkan contoh atau membuat soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, saya masih paham untuk membuatnya, Bu, walaupun terkadang melihat di internet dan mau banyak sedikit. Tapi kalau sudah masuk soal-soal perhitungan yang berhubungan dengan rumus-rumus, terkadang jawabannya tidak ada di internet. Saya jadi bingung sendiri karena tidak bisa mengerjakannya, jadi tidak saya lanjutkan lagi. Tugas tidak bisa selesai dan tidak saya kumpulkan. Oh, begitu. Ibu dapat simpulkan permasalahannya dia kurang mengerti materi matematika ketika belajar daring. Ya, Bu. Selama belajar daring, apa saja usaha yang sudah dia lakukan agar bisa mengerti materi dan dapat mengerjakan tugas? Selama ini saya mencoba mengerti dari Google, saya juga belajar dengan kakak saya, Bu. Tapi karena kakak saya bekerja, dia tidak bisa maksimal mengajari saya. Oke. Adakah usaha lain seperti ikut kelas bimbel online misalnya? Tidak, Bu. Oke, ibu mengerti dengan kesulitan yang dia rasakan selama BDR ini. Bagaimana kalian bisa memahami materi yang diberikan guru tanpa guru mengajari secara langsung. Tapi kan apa boleh buat, kondisi memang seperti ini yang mengharuskan kita belajar secara daring. Oke anak, boleh ibu lanjut lagi tanya-tanyanya? Boleh, Bu. Menurut dia, bagaimana pembelajaran matematika yang ibu lakukan selama BDR ini? Apakah tidak menarik? Jawabnya yang jujur ya. Pembelajaran Ibu berikan menurut saya sudah bagus, Bu. Ibu sudah mengajarkan melalui aplikasi pembelajaran daring seperti Google Classroom. Ibu sudah menggunakan WA Group pelajaran. Ibu sudah bertatap muka maya bersama kami melalui Google Meet. Terkadang Ibu mengirimkan materi berupa video kepada kami dan Ibu berusaha menjelaskan melalui VN. Dari kesemua itu tidak membuat saya bisa mengerti materi tertentu. Tapi ibu lihat dari teman-teman kelasnya dia, sebagian besar sudah mengumpulkan tugas. Apakah ada temannya dia yang pernah curhat sama dia? Misalnya dia bilang begini, saya tidak terlalu kesulitan memahami tugas yang diberikan ibu guru. Ada sih, Bu, namanya Tina. Dari SD saya sekelas sama dia. Anaknya memang pintar, selalu peringkat 1 di kelas. Oh, karena dari SD satu kelas berarti dia tahu banyak dong tentang Tina. Misalnya tentang cara belajarnya. Ya Ibu, Tina emang rajin belajar. Mungkin dia tahu bagaimana cara belajar matematikanya Tina. Setahu saya, Bu, dia selalu mengulang kembali pelajaran didapatkan di sekolah dan dia selalu berlatih soal-soal sehingga dia hampir tidak pernah kesulitan dalam mengerjakan tugas matematika. Oke. Jadi yang dia sebutkan tadi
sudah bercerita banyak tentang permasalahan yang kamu hadapi, dan ternyata ada teman kamu yang tidak kesulitan belajar matematika. Kira-kira ini apa usaha yang akan kamu lakukan sehingga permasalahannya dia dapat diatasi? Yang pertama akan saya lakukan adalah menyemangati diri agar mau berusaha. Yang kedua, saya akan belajar dari Tina. Jika ada materi yang saya pahami, saya akan minta diajar sama dia. Yang ketiga, saya akan bertanya langsung sama ibu guru. Terus terang Bu, selama ini saya malu bertanya sama ibu. Kenapa harus malu bertanya sama ibu? Terus ide-ide kamu tadi itu keren. Ide pertama ibu sangat setuju. Jadi kita harus menyemangati diri sendiri. Itu sangat diperlukan. Kita jangan diam saja. Misalnya kalau ada yang kita tidak tahu ya harus bertanya atau harus belajar. Tanpa berusaha sedikit pun maka tidak ada yang akan jadi. Jadi jangan pantang menyerah ya. Jika gagal kita coba lagi. Terus ide yang kedua juga keren. Kita perlu belajar sama orang yang pintar. Jangan minder, jangan malu bertanya sama temennya. Kalau misalnya dia malu bertanya sama ibu guru atau bapak guru, kan bisa bertanya sama temennya yang pintar. Ya Bu. Apakah masih ada rencana yang belum kamu ceritakan ke ibu? Ada Bu, selama BDR saya akan mencoba mengajak teman-teman tetangga di sekitar rumah untuk belajar kelompok, khususnya mata pelajaran matematika. Kenapa dia memilih belajar kelompok? Apa bisa fokus nanti? Kan kalau belajar kelompok itu rame. Karena dengan belajar kelompok kita bisa berdiskusi untuk mendapatkan penyelesaian dari tugas. Insya Allah kami akan fokus belajar Bu. Terus bagaimana dengan rencananya tadi? Bagaimana dia melakukannya? Saya akan menemui Tina Bu, meminta kesediaannya untuk belajar kelompok sekaligus menjadi mentor kami ketika kesulitan mengerti materi. Kemudian saya akan mengumpulkan teman yang mau fokus belajar matematika. Selanjutnya saya akan mengatur jadwal belajar kami. Wah, hebat dia ini. Penyelesaian permasalahan belajar matematika kamu sudah ada titik terang. Mudah-mudahan nanti bisa segera mengumpulkan tugas ya. Ya Bu, semoga rencana saya ini lancar Bu. Insya Allah lancar karena kamu barengi dengan niat baik akan merubah kondisi belajar kamu. Ngomong-ngomong, siapa yang akan kamu libatkan dalam rencanamu nanti? Tentunya saya dan juga beberapa teman. Saya juga mengharapkan bisa mendukung dan ikut memantau kami. Pasti itu sudah kewajibannya ibu. Ibu juga masih merasa kurang maksimal dalam memberikan pembelajaran daring selama ini. Insya Allah ibu juga akan menindaklanjuti refleksi ibu bersama dia dengan membentuk klinik matematika yang dilakukan dengan tatap muka terbatas. Kapan rencana ini akan ditindaklanjuti? Sifatnya Bu, setelah sekolah saya akan singgah di rumah Tina untuk membicarakan hal ini. Oke anak, terima kasih sudah mau curhat sama ibu. Jadi ibu punya gambaran pembelajaran matematika